Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang orang yang pandai menarik barang pusaka? Keris, batu cincin. Yang pertama, seorang ulama atau yang kami anggap ustadz yang bisa meruqyah, tapi sholat berjamaahnya bisa dibilang tak pernah di masjid. Bagaimana menurut ustadz orang seperti ini? Yang membuat jin itu takut apanya? Apanya yang membuat jin itu takut? Apakah jubahnya? Apakah sorbannya? Tidak. Yang membuat jin itu takut adalah iman orang yang meruqyah. Itu yang membuat jin itu takut. Makanya ma masya Umar fajjan qattu, kalau Umar sudah melewati jalan, masya syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di jalan yang lain. Kenapa? Karena iman Umar. Bukti iman sholat berjamaah. Kalau nampak orang sholat berjamaah, beriman, selamat dari munafik. Macam mana setan bisa takut sama dia? Dia tak sembahyang, tak berjamaah. Bukan bacaannya. Kalau bacaannya, setan itu pun hafal ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa. Aku hafal, kata setan. Banyak pula hafalan aku lagi dari kau, gitu. Kau cuman wala hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Aku bisa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Yang membuat setan itu takut adalah iman. Jadi saya ditanya sama orang, Ustadz, ya, ada orang tukang ruqyah, terus setiap dia meruqyah bininya ikut. Saya bilang, karena jin itu takut sama bininya, bukan sama yang tukang baca itu. Dari mana Ustadz tahu, kata dia? Karena Ustadz yang meruqyah itu pun takut sama bininya. Macam mana lah setan mau takut sama dia? Kata setan, aku takut sama kau karena hati kau tuh takut sama Allah. Macam mana aku takut sama kau? Sama bini kau pun kau takut. Paham antum cakap saya ini kan? Jadi kalau ada orang nanti mengaku bisa meruqyah, mengusir hantu, setan, tak sembahyang, orangnya tidak melaksanakan sunnah, berarti dia setan. Hanya di medsos saja dia diramaikan, dihebohkan orang, diviralkan orang. Betul tidak? Berapa banyak orang viral bisa mengusir hantu? Konten, dibuatkan konten. Dulu kan ada acara hantu kan, menangkap hantu segala macam. Orang barat pun ada filmnya viral dulu menangkap hantu. Masih ingat antum judulnya? Ghostbuster. Pakai vacuum cleaner. Masih ingat? Ghostbuster itu saya SMP. Antum tulis nanti di YouTube, masih ada film Ghostbuster. Tukang angkat hantu. Datang dia ke rumah pakai vakum, mana? Bisa disebut hantu. Vakumnya itu. Jadi setan itu takut karena iman kita, karena istiqomah kita, itu yang buat dia takut. Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang orang yang pandai menarik barang pusaka? Keris, batu cincin. Yang pertama, trik. Trik itu artinya tipuan. Jadi datang orang,
Ustadz, ada yang bilang di tanah kami itu ada keris. Daerah mana tanahnya itu? Oh, sini-sini Ustadz. Habis itu ada timnya di samping, mencari di Google Map. Kita tanya tadi, iya, malam tuh tim tuh menanamkan keris itu, tanamkan keris. Udah, setelah ditanamkan keris, menjelang tengah malam, bakarlah kemenyan semua. Naiklah keris itu, ditanamnya duluan. Itu namanya trik, tipuan. Yang kedua, tidak pakai tipuan manusia, tapi tipuan jin. Dia punya jin atuk-atuknya dulu. Kalau atuk saya dulu punya jin, mati atuk saya, dia datang ke ayah saya. Habis dia datang ke ayah saya, meninggal, dia datang ke saya. Kenapa dia datang? Karena dia perlu majikan. Jadi berinduk samang jo jin tuh. Karena dia umurnya panjang. Atuk kita mati, datang dia ke ayah kita. Ayah kita mati, datang dia ke kita. Kalau ditunjukkannya sekali, habis itu saya mau, berkawanlah sama dia. Ada orang tiba-tiba didatangkan keris di rumahnya. Datang keris itu terlintang. Fotonya. Kunci emas. 2 hari tak disenggolnya, hilang. Emas batangan. Datang ke saya nanya, Ustadz, ini keris datang 2 hari hilang. Ini kunci datang 2 hari hilang. Ini emas batang 2 hari hilang. Pertanyaan saya yang pertama, ada tak atuk-atuk kau dulu dukun? Ada Pak Ustaz. Jin dia itu datang untuk menawarkan proposal, mau tak kita lanjutkan MOU ini? Kalau kau bacakan ayat kursi, kau berzikir, kau tak peduli, lari dia itu, tak tahan dia, dicarinya induk semang lain. Tapi kalau kau mandikan keris itu, kau pasang limau-limau, kau buatkan malam khusus, kau potongkan ayam, kau kasih dia pulut kuning, habis itu kau pun berkawan sama dia, kau pun nanti jadi dukun, kau pun nanti akhirnya teruslah berkawan sampai akhirnya nanti pas mau mati, disitulah kau diganggunya, mati dalam keadaan su'ul khati. Jangan berkawan sama jin. Saya dipesan almarhumah mak saya, kau jangan berkawan sama jin. Mak saya dipesan atuk saya, kau jangan berkawan sama jin. Atuk saya dipesan onyang saya, kau jangan berkawan sama jin. Saya memesan ke anak saya, Hazik, kau jangan berkawan sama jin. Sami ini belum bisa lagi. Nanti kau udah bisa, kau jangan sampai berkawan sama jin. Gak apa-apa Pak Ustaz, ini jin Islam, sedang kawan Islam tak bisa kita percaya. Lagi jin Islam. Saya manusia aja payah saya percaya, apalagi jin. Datang dia malam-malam, aku jin atuk kau, aku jin Islam, tak bisa dipercaya. Sedang manusia aja payah kita percaya sekarang, apalagi jin. Ada orang susah dari kampung merantau ke Kuala Lumpur, jualan kerja macam-macam, serabutan kerja, dapatlah 30.000 ringgit duit. 30.000 ringgit kali 3.000, 90 juta. Senanglah dapat duit. Tiba-tiba duit tadi hilang. Stres, depresi, suntuk. Di saat sedang puncaknya suntuk, stres, depresi, sedih, malu, galau itu, datang bisikan, jual roti canai. Kata bisikan. Akhirnya dia buka jual roti canai.
Jual roti canai dalam sebulan dapat 100.000 ringgit. Banyak duit. Datang aja orang membeli roti tadi, ramai. Kemudian datang bisikan, pergi ke Masjid Demak dari Kuala Lumpur. Pergi, dia terbang naik pesawat ke Surabaya, pergi ke Masjid Demak. Sampai di Masjid Demak, lihat silsilah kau keturunan Wali Songo. Tengoknya silsilah di dinding. Ini atuk kau. Ada nama atuk di sini, kata dia. Pulang dia, datang lagi bisikan. Kalau kau mau mengobati orang, bacakan sholawat sekian kali. Datang orang, obat, sehat. Yang ini cerita lagi, sehat. Ini cerita, sehat. Datang orang ramai. Maka dia pun dinobatkan orang sebagai wali, kasyaf. Lalu kemudian akhir-akhirnya kata bisikan tu, kalau kau mengobati orang nilainya 6, kalau kau sembahyang nilainya 5. Kalau mengobati orang nilainya 6, kalau sembahyang nilainya, akhirnya dia tak sembahyang. Tengok tutorial setan. Dia bukan langsung antum sesat, enggak, digiringnya dulu. Makanya bunyi ayatnya la tattabi'u khutuwatis. Yang bercerita ini Syekh Jahid Siddiq, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Masih hidup Syekh Jahid. Nanti antum pergi ke Malaysia cari Syekh Jahid Siddiq, tanya dia tentang wali yang tak sembahyang gara-gara kau mengobati orang nilainya 6, kalau sembahyang 5. Akhirnya dia duduk mengobati orang. Dan orang sudah mengatakan dia wali. Na'udzubillah, jangan sampai antum kena ganggu di situ. Kalau sampai antum berkawan sama jin, itu maka jin itu tak mau datang ke saya, karena selalu saya ulang-ulang itu. Kalau datang dia ke saya tidak mau. Mungkin udah hampir-hampir juga yang dekat-dekat orang itu. Ada juga dia hadir tablik akbar tuh. Karena sering saya bilang gitu, cabutlah, nggak bisa nih, kata dia. Ada seorang perempuan, lakinya kawin lagi, anak ngasih makan dia, susah. Dalam keadaan susah, sedih, suntuk, galau, komplit, tiba-tiba jumpanya kayu segini di jalan. Kayu. Kemudian datang tetangganya, sakit. Diginikannya kayu itu, sehat. Dimasukkannya kayu itu ke air, diminum orang, sehat. Bodoh tanganlah orang berobat. Datang maknya keluarga emak saya, dia ambilnya kayu itu, masukkannya ke dapur tempat masak. Mana kayu itu mak? Udah aku bakar udah. Takut aku syirik. Mau ngamuk dia, tapi selamat dia. Biasanya dia datang pas lagi sedang suntuk-suntuk. Maka antum jangan sampai suntuk. UKT naik, skripsi ditolak, mahasiswi yang dulu diantar pendaftaran udah dipinang orang, motor pula ditarik leasing, sedang suntuk-suntuknya datang dia. Jangan nanti mau kawan, ingat pesan saya, dia datangnya biasanya pas lagi suntuk-suntuk, situ dia datang biasanya. Hati-hati itu. Mana tahu terjadi sama antum, baik yang langsung maupun yang streaming, pas lagi sedang suntuknya, susahnya, galaunya, datang dia. Ingat pesan saya, jangan antum berkawan sama jin, jangan berkawan sama setan.
Susah nanti antum mati. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.